Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Tri. Ya, selamat pagi. Tadi agak susah masuk ke Zoom-nya. Mohon maaf. Mendengar suaranya Mbak Tri. Ya. Boleh dites Ya. suaranya? Suaranya. Selamat pagi Bapak Ibu, saya ingatkan kembali untuk mengisi daftar hadirnya dilanjutkan. Terima kasih. Matrik, bisa tes suara boleh. Sebagaimana huruf yang Ya, selamat pagi Bu. Saya ingatkan kembali untuk open kamera dan teman-temannya bisa tolong untuk segera dihubungi untuk segera bergabung dengan Zoom kita. Karena pengajar sudah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih. Bapak Ibu, untuk ketua kelasnya apakah sudah dibentuk? Dan kita berbicara tentang hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik. Hari yang 11. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Ya. Ya, alhamdulillah. Sehat ya Bapak Ibu? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah sehat Bu. Kayaknya ada suara-suara ini ya di yang mungkin masih ada ini apa? Yang belum mematikan apa? Mungkin kayak radio atau apa gitu ya? Mbak Tri, bisa kita dimulai sekarang saja? Ya. Ya, Oke. silakan. Bapak Ibu, apakah ketua kelasnya sudah dibentuk dengan Pak siapa? Mohon maaf. Sudah Ibu. Dengan siapa Ibu? Ketua kelasnya boleh tahu? Mohon maaf. Arya Yulita. Bapak Ari. Arya Ibu. Oh, Arya Bapak. Yulita. Oke, baik. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Tri, selamat pagi Bapak Ibu semua. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh yang dipimpin dengan Pak Arya. Boleh Pak Arya Oh, dipersilakan. Ibu. Oke, Oh. baik Ibu. Terima kasih. Mbak Arya, mohon maaf. Silakan Mbak. Selamat pagi. Bu. Sebelum kita memulai. Suaranya putus-putus, Bu Arya. Oh iya. Oh, sudah terdengar Bu? Ya, sudah Mbak. Halo. Sudah Sudah? Mbak. Oh. Oke, baik. Selamat pagi Ibu Widya Iswara dan Bapak Ibu peserta di kelas 2. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Mbak Arya. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja mulai pembelajaran hari ini. Pengkatalogan RDA yang akan dibawakan oleh Ibu Triani Ratnawati. Dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sehat selalu. Selamat Alhamdulillah. Sehat. selamat Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Iya, makasih Bu. Ya, Sama-sama. sama-sama Pak. Sudah pada ini ya, nyate ya Bapak Ibu ya. Iya, Bu. Kemarin ya. Ya. Jadi hawanya hawa-hawa lebaran ya Pak ya. Iya, Bu. Ya. Tapi siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya Bapak Ibu ya. Ya, siap Bu. Allah, siap. Siap, semangat. Siap. Ya. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Triani Rahmawati, Pusakawan Ahli Madya di Perpustakaan Nasional di bidang pengolahan bahan perpustakaan. Jadi Bapak Ibu hari ini kita akan mengampu materi pengatalogan deskriptif berbasis RDA. Mungkin sebelum kita berdiskusi dulu, mungkin ada Bapak Ibu yang akan memberikan sharing atau juga pengalamannya selama di perpustakaan ya. Apakah sudah pernah mengolah, kalau sudah apakah sudah menggunakan standar RDA atau masih ACR, ya silakan Bapak Ibu. Jadi paling tidak saya sudah mengetahui sampai sejauh mana pengetahuan Bapak Ibu tentang pengatalogan bahan perpustakaan. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau berbagi atau menceritakan pengalamannya. Apakah ada yang masih baru di perpustakaan atau apa ya, banyak juga mungkin yang sudah pengalaman di perpustakaan tapi mungkin bukan di pengolahan seperti itu ya. Silakan Bapak Ibu. Saya Bu, Ya, dengan Ibu siapa? saya Ibu Yati dari Bu. Disperkim. Ibu Hajah Rohayati. Ya, Ya, silakan Bu Yati. Saya baru masih baru juga sih jadi pustakawan. Jadi pengalamannya masih sedikit. Terus saya Sudah berapa lama Bu Yati? dari Maret 2001. Maret 2021. Ya, dari 2021. Oh iya, berarti baru berapa bulan ya Bu ya? Baru 3 bulan ya Bu? Enggak, 1 tahun. Oh iya 2021 ya Bu ya? Ya. Tapi saya langsung belajar ya, karena pas lihat di perpustakaan masih banyak buku yang masih belum belum diolah berarti ya. Iya. Nah, saya menghadapi buku itu jadi berusaha mengkatalog yang ACR ya Bu ya? Iya, ACR Bu. Iya. Tapi sedikit-sedikit belajar sampai saya hampir mengkatalog ada buku sekitar ada 500 buku. Wah, luar biasa Bu ya. Semangat ya Bu ya. Tapi itu kan baru, tapi belajar nggak tahu. Tapi sambil itu saya sering berkonsultasi ke pustakawan Dispusipda. Kebetulan kantornya bersebelahan Bu. Iya, betul Bu. Jadi saya nggak ngerti, langsung bertanya. Akhirnya ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Tapi sekarang sistem yang ini yang RDA, RDA ya Bu ya. RDA saya belum kurang paham gitu ya. Ya. Itu aja Bu. Terima kasih Bu Yanti berbagi pengalamannya. Ya. Jadi alhamdulillah ya, aplaus untuk Bu Yati yang sudah begitu, ya kita aplaus ya untuk Bu Yati, begitu semangat. Jadi walaupun ibaratnya belum tahu apa-apa tentang perpustakaan ya Bu ya. Ya masih nol aja waktu itu. Ya, waktu masuk tapi itu karena masih saya nol. Semangat pingin tahu, pingin harus belajar, harus bisa gitu aja. Betul. Jadi dengan tekad modal semangat ya Bu, tekad yang kuat. Bu Yati itu pantang mundur untuk untuk tahu gimana mengolah terutama ya Bu ya, bagaimana menata koleksi di perpustakaan ya. Memang harus seperti itu Bu Yati ya. Terus alhamdulillah ya, kan saya semenjak dari pengetahuannya nol,
sudah tahu, jadi kebetulan saya tata sedemikian rupa ini koleksi buku dari golongan 0 sampai 900, Ya. asalnya tidak beraturan, sekarang sudah tersusun rapi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi lihatnya udah enak ya Bu ya? Ya, Iya kan betul. gini ceritanya, karyawan sekitar kantor saya itu pas mau ke perpustakaan, ruang perpustakaan, loh, ini kayaknya udah jadi benar-benar perpustakaan setelah ada saya. Iya. Alhamdulillah. Ada Oke. kemajuan ya Bu Yati Ya, ya? alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, tetap terus semangat ya Bu Yati ya. Iya, iya, terima kasih, Bu. Jadi mudah-mudahan dengan semangat Bu Yati menularkan ke teman-teman yang lain, jadi Ya. perpustakaan di tempat Bu Yati akan semakin maju ya Bu ya. Ya, amin. Amin, amin. Terima kasih Bu Yati. Ya, sama-sama. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau berbagi lagi pengalamannya. Ini luar biasa Bu Yati ini. Ya, silakan Bu Arya. Oh, ini kayaknya Iya. Mbak Arya ya? Mbak Ria, MbakRia. Iya, Mbak selamat Ria. pagi. Mbak Ria, Iya, ya benar. silakan Mbak Ria. Ya, di Wah, penerbitan. Mbak Ria mau ini nih, Pagi, pustakawan Ibu. Mbak Ria. Pagi Mbak Iya. Ria. Terjebak dan harus di pustakawan. Ah, Iya, selamat ini pagi, pustakawan Ibu. tuh menyenangkan Mbak Ria. Aduh, iya, tapi saya seperti gelas kosong ya, Bu. Saya belum mengerti sama Iya, sekali, belum pernah iya. terlibat di kegiatan perpustakaan. Jadi mohon bantuan Ibu nih. Apalagi berhubungan sama FDA, ARC itu kayaknya baru pertama ngerti saya juga. Ya, Iya, mohon iya, bantuannya Ibu. iya. Oke, terima kasih Iya Ibu. Mbak Ria. Sama-sama Mbak Ria. Jadi yang penting seperti Bu Yati tadi Mbak Ria ya. Jadi yang penting semangat belajar dan jangan Ya, siap. sebetulnya ya jangan pernah berhenti untuk mencoba. Jadi kita bisa tahu itu kalau kita mencoba, seperti pengatalogan ya. Kalau kita mau bisa, kita harus melakukan. Karena ini hal yang teknis ya, yang memang harus dilakukan. Kalau kita sudah belajar, kita sudah tahu misalnya secara teori, tapi kita tidak mempraktekannya juga mungkin akan lupa lagi Mbak Ria gitu. Tapi saya tahu nih bidang kerjanya Mbak Ria ya. Mbak Ria mungkin Tapi nggak pernah bikin katalog. iya, makanya mungkin Mbak Ria di tempatnya nggak pernah bikin katalog ya. Nanti mungkin sekali-sekali Mbak Iya, Ria benar. belajar ke pengolahan Mbak Ria, kan dekat tinggal nyebrang. Iya, siap Ibu. Belajar Ya, dulu sekarang biar nggak malu-malu banget. jadi misalnya untuk untuk semakin mendalami gitu ya, kalau nanti ada waktu luang mungkin Mbak Ria bisa lebih mendalami lagi langsung ke bidang pengolahan ya Mbak Ria. Siap, Ibu. Ya, Makasih semangat banyak, Mbak Ria. Bu. Ya, gelas kosongnya harus diisi ya Bu ya. Iya betul. Oke. Terima Ya, kasih makasih. Ibu. Ya, sama-sama Mbak Ria. Nih udah ada 2 ibu nih. Sekarang yang Bapak, mana Bapak nih, Bapak? Karena prinsipnya Bapak itu ladies first katanya. Jadi ladiesnya sudah, sekarang tinggal bapak-bapaknya nih. Man-nya nih mana nih? Saya mau dengar mungkin 1 orang lagi dari perwakilan bapak-bapak nih. Silakan Pak Edwin Gumilang. Silakan Pak Edwin Gumilang. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Pak. Kenalkan saya Edwin Gumilang dari BPSDM Provinsi Jawa Barat. Syukur alhamdulillah Bu, saya bisa ikut diklat dengan Pak Sarijudin karena kita sama-sama blank Bu, kaitan dengan pengelolaan perpustakaan. Apalagi di sini kaitan dengan apa Bu ya? Pendidikan Bu ya, pendidikan khusus gitu Bu ya. Sedangkan di sini koleksinya sudah cukup banyak Bu, sampai 8.000 koleksi buku. Nah, berbagai macam hal yang pengen kita ketahui, diantaranya kan kita belum mengakreditasi, belum terdaftar, walaupun perpustakaan kami sudah berdiri lama Bu. Sedangkan pengelola sebelumnya sudah pensiun Bu. Jadi selama tenggang waktu yang kosong, kami harus belajar kemana gitu Bu. Ya alhamdulillah bisa sharing ke Dispusibda sedikit. Tapi apalagi ditambah dengan Diklat Impasing ini Bu, sangat diharapkan semoga bermanfaat bagi kami Bu. Iya. Terima kasih Bu.
Pak Edwin. Tetap semangat ya Pak ya. Siap. Ya, jadi ketika Pak Edwin masuk memang sudah pensiun ya Pak ya, yang pengelola sebelumnya ya. Betul, udah lama. Iya, jadi memang Ditambah benar-benar. lagi Heeh. kemarin masa pandemi Bu. Sedangkan di sini perpustakaan vakum dan tidak ada orang sama sekali karena Iya. ke lokasi tersebut diisolasi Bu. Zona Oh, merah. Itu Bu, banyak sekali. jadi benar-benar tutup ya Pak ya. Benar-benar tutup. Nah, mungkin alhamdulillah juga baru tahun kemarin kita mengadakan apa? Yang digitalnya Bu. Oh iya, Dengan buku-buku e-library-nya. e-library ya. Iya, tapi ya sambil berjalan Bu. Semoga dengan diklat ini banyak pengetahuannya. Ya. Amin, amin, amin. Jadi sudah ada aplikasinya ya Pak ya di perpustakaan ya? Aplikasi sudah Bu, kita akan mengadop dengan InListLite dengan yang diarahkan dari Dispusibda. Oh iya, betul Pak. Dan syukur juga ada penambahan personal Bu. Dari kemarin CPNS, kebetulan dari pustakawan juga. Jadi kita Alhamdulillah. banyak juga. Iya, iya. Bu. Alhamdulillah jadi semakin banyak bertambah ya Pak ya. Mudah-mudahan jadi saling mulai bisa bersama-sama mengelola atau memperbaiki kondisi perpustakaan yang ada ya Pak Edwin ya. Siap. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Edwin ya. Terima kasih tadi Bu Yati, Mbak Ria, Pak Edwin atas sharingnya ya. Jadi memang pada dasarnya ya, yang mungkin dari 3 perwakilan Bapak Ibu tadi, saya simpulkan sepertinya belum banyak ya yang berpengalaman ya di perpustakaan, terutama di pengolahan. Tetapi hari ini Bapak Ibu kita sama-sama, mungkin sudah beberapa hari ya, kita sama-sama belajar untuk lebih mengembangkan perpustakaan kita ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sharing. Jadi di sini kita sharing, bukan saya di sini bermaksud mengajari Bapak Ibu, tapi kita juga sharing karena memang dunia perpustakaan itu, ilmu perpustakaan itu terus berkembang, dinamis, yang pasti ada hal-hal baru yang mungkin kita juga masih terus kita pelajari. Ya, jadi memang Bapak Ibu, saya di sini sebetulnya gini ya, sebetulnya ACR dan RDA ini sama Bapak Ibu sebagai gambaran, tetapi perbedaannya mungkin kalau RDA ini harus sudah digital atau sudah ada aplikasi perpustakaan. Jadi tidak mungkin ya, tidak bisa ya untuk kita melakukan pengolahan perpustakaan dengan sistem manual atau konvensional seperti pembuatan kartu katalog dan juga mungkin menggunakan katalog-katalog yang lainnya yang masih manual, itu dengan RDA sudah tidak memungkinkan lagi Bapak Ibu. Jadi memang syaratnya untuk melakukan pengatalogan deskriptif berbasis RDA ini sudah ada aplikasi di perpustakaan Bapak Ibu. Tetapi untuk mengetahuinya Bapak Ibu tetap nggak, maksudnya gini, oh saya belum ada, jadi saya nggak perlu nih tahu tentang RDA. Nggak begitu ya Bapak Ibu, karena nanti ke depannya toh Bapak Ibu juga akan tetap seiring perkembangan teknologi saat ini, perpustakaan tetap harus mengikuti. Perpustakaan harus tetap mengimbangi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi sebisa mungkin perpustakaan Bapak Ibu pun nanti dengan digital. Jadi tidak lagi menggunakan sistem konvensional. Karena sekarang misalnya mau mencari buku ya di tempat Ibu Bapak dengan menggunakan mencari di kartu katalog misalnya. Itu akan lebih makan waktu karena mungkin saja tersedianya kartu katalog hanya beberapa eksemplar yang tidak bisa semua orang mengaksesnya. Tetapi jika sudah
online, menggunakan katalog online, Bapak Ibu pemusaka di tempat Bapak Ibu bisa mencari dari mana saja, yang penting sudah menjadi anggota, misalnya seperti itu. Tetapi dasar pengatalogan antara ACR dan RDA itu sama ya Bapak Ibu, dasar-dasarnya sama, tetapi memang ada perkembangan di beberapa informasi atau beberapa cantuman atau beberapa data yang memang lebih lengkap RDA dibandingkan ACR, karena memang RDA ini dirancang untuk semua jenis bahan perpustakaan, baik yang tercetak maupun yang digital ya Bapak Ibu. Mungkin sekarang izinkan saya untuk share screen ya Bapak Ibu. Ya, sudah terlihat ya Bapak Ibu? Ya. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah baca-baca nih bahan tayang ini? Jadi kalau sudah baca gimana menurut Bapak Ibu? Ya saya ini kok paling tidak ada gambaran sedikit, atau oh saya iya paham, atau aduh bingung gitu. Gimana Bapak Ibu setelah mungkin lihat-lihat bahan tayangnya? Ya, saya lanjut ya Bapak Ibu. Jadi kita materi kita hari ini adalah pengatalogan deskriptif berbasis RDA. Ya. Ini sudah tadi. Silakan Bapak Ibu nanti kalau mau menghubungi saya, mungkin saja ada yang akan ditanyakan lagi, ada yang didiskusikan lagi, kita bisa menghubungi saya di alamat email ini dan juga nomor telepon ini, nomor WA saya ya. Silakan Bapak Ibu, mungkin bukan hanya pada saat diklat, mungkin nanti jika Bapak Ibu sudah mulai serius atau mulai fokus pada pengelolaan perpustakaan Bapak Ibu, mulai mengolah, lalu Bapak Ibu ada yang bingung, ada yang perlu ditanyakan, didiskusikan, dikonsultasikan, silakan, insya Allah saya terbuka untuk membantu Bapak Ibu. Jika saya bisa membantu, masih bisa membantu Bapak Ibu, saya akan insya Allah akan membantu Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu sebelumnya standar pengatalogan, jadi ACR dan RDA itu adalah standar pengatalogan nih Bapak Ibu. Standar pengatalogan ini adalah dasar-dasar acuan, pedoman, bagaimana kita melakukan pengatalogan, pengolahan bahan perpustakaan, khususnya membuat katalog. Jadi salah satu standar pengolahan yaitu pengatalogan ini ada ACR. Nah, ACR ini sudah menjadi ibaratnya kitab suci para pustakawan sejak dulu Bapak Ibu. Pustakawan melakukan pengatalogan itu tidak terlepas dari ACR. Karena disitulah semua petunjuk-petunjuk atau pedoman yang diperlukan ketika melakukan pengatalogan itu dijelaskan. Dengan ACR ini pustakawan sudah merasa, ya saya udah enak banget nih pakai ACR, saya sudah nyaman banget nih pakai ACR. Kok tiba-tiba Bapak Ibu standar ini digantikan oleh RDA. Jadi ada pergantian ACR dan RDA. Nah, disinilah tantangan pustakawan untuk kembali belajar melakukan pengatalogan dengan standar yang baru, RDA ini. Karena yang sesuatu yang sudah sangat familiar, sudah sangat nyaman dengan pustakawan, ACR ini tiba-tiba harus berubah ke RDA. Nah, disinilah peran pustakawan dituntut untuk terus belajar, untuk terus memahami dan mendalami tentang pengatalogan. Di sini pun kami di Perpustakaan Nasional yang Bapak Ibu masih terus belajar pengatalogan dengan RDA ini, karena memang kita masih terus bersosialisasi, terus mendalami, dan terus juga menemukan kasus-kasus baru yang nantinya akan kita kita carikan solusinya dan jalan keluarnya untuk pengatalogan bahan perpustakaan berbasis RDA ini.
Kenapa ACR yang sudah begitu melekat di hati para pustakawan itu harus diganti sih dengan RDA? Kenapa harus diganti sih kan gitu? Banyak mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti itu di kalangan para pustakawan. Alasannya ada beberapa, Bapak Ibu. Yang pertama adalah sumber informasi yang terus berkembang. Jadi format sumber informasi itu terus berkembang dan semua didesain untuk dunia digital. Saat ini semua didesain untuk dunia digital. Dan RDA ini itu berfokus pada pemustaka. Jadi user oriented ya Bapak Ibu. Jadi kita lebih memprioritaskan pemustaka, lebih memfokuskan pada pemustaka dan lebih memanjakan pemustaka. Jadi bagaimana buku-buku yang atau bahan perpustakaan yang kita katalog ini lebih dapat memuaskan pemustaka. Bagaimana caranya? Tentu saja harus lebih banyak informasi atau juga cantuman-cantuman yang perlu dimasukkan ke dalam katalog agar informasi yang terdapat dalam suatu dokumen itu dapat tersampaikan secara lengkap kepada pemustaka. Ya, jadi latar belakangnya munculnya standar RDA ini adalah karena perkembangan ragam jenis koleksi perpustakaan. Jadi sekarang Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya, koleksi perpustakaan itu sudah berbagai jenis, bukan hanya karya tulis, karya cetak, karya rekam, tapi juga sumber elektronik, koleksi-koleksi digital ya sekarang sudah banyak sekali yang tidak mungkin lagi bisa menggunakan ACR sebagai standar dalam membuat katalognya. Jadi memang sudah merupakan tuntutan. Perpustakaan pun harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada, termasuk pengatalogannya. Ya, jadi RDA itu Bapak Ibu adalah kita pilih dalam perpustakaan, khususnya dalam pengolahan bahan perpustakaan, karena lebih berorientasi kepada pemustaka. Ketika menelusur informasi, pemustaka itu akan lebih mudah mendapatkan informasi yang diinginkan. Karena di RDA itu juga memberikan akses-akses atau tautan-tautan yang bisa membuat suatu informasi itu lebih lengkap. Jadi misalnya jika ada suatu karya terbitan seorang pengarang, itu bisa nanti dalam RDA dibuatkan tautannya atau linknya bagaimana atau apa saja hasil karya dari pengarang tersebut. Bukan hanya satu karya yang sedang dicari oleh pemustaka nih atau yang dibutuhkan, tetapi karya-karya lain ciptaan si pengarang tersebut juga bisa kita telusur melalui tautan-tautan yang tersedia di RDA. Misalnya, contohnya ya, misalnya karya Andrea Hirata, Laskar Pelangi. Ketika pemustaka mencari buku atau novel Laskar Pelangi, nanti dalam katalog juga disediakan link atau tautan karya-karya apa saja yang berhubungan dengan Laskar Pelangi. Baik itu misalnya filmnya, atau lagunya, musiknya ya, atau misalnya puisinya dan sebagainya. Jadi karya-karya yang berhubungan dengan novel Laskar Pelangi itu bisa kita telusur. Tapi tentu saja ya Bapak Ibu, semuanya itu kembali lagi kepada kesiapan teknologi kita, kesiapan aplikasi kita. Terus terang perpustakaan nasional pun juga belum maksimal ya. Kita masih terus membangun aplikasi InList ini untuk memenuhi kebutuhan pengatalogan RDA ya dengan lebih lengkap dan sempurna lagi. Ya, jadi RDA itu adalah Resource Description and Access, jadi ragam koleksi ya, sumber-sumber koleksi, sumber-sumber jenis bahan perpustakaan yang nanti akan kita buatkan data bibliografinya agar mudah ditemukan atau diakses oleh para pemustaka. Nah, mungkin Bapak Ibu tahu yang sudah tahu mengenai ACR itu
dalam membuat katalog itu juga ada beberapa area atau daerah yang harus diperhatikan. Jadi dalam ACR itu terkenal ada 8 daerah atau area, seperti judul, penanggung jawab atau pengarang ya, pengarang dan penanggung jawab yang lain seperti editor, penerjemah, ilustrator, penyunting, itu namanya penanggung jawab selain pengarang ya. Lalu ada penerbitan, misalnya kota terbit, nama penerbit, tahun terbit. Itu ada hal-hal yang harus dicantumkan dalam katalog. Lalu jumlah halaman, tinggi buku, nomor sandar atau ISBN kalau buku ya. Lalu juga ada misalnya seri, judul serinya, lalu ada subjeknya dan ada nomor klasifikasinya gitu ya. Itu harus dicantumkan sebagai wakil dokumen. Jadi untuk katalog itu kan wakil dokumen yang untuk menggambarkan atau memberi informasi tentang suatu karya. Nah, dalam RDA ini area atau daerah itu diistilahkan dengan elemen. Ya, jadi ada perbedaan terminologi atau istilah dengan antara ACR dengan RDA. Jadi kalau ACR disebut area atau daerah, sedangkan RDA itu elemen. Lalu dalam ACR itu tajuk. Jadi misalnya tajuk pengarang, badan korporasi, lalu juga tajuk untuk Pak, mau wilayah. uang di mana Pak? Belum. Ya. Lalu kalau RDA ini titik akses istilahnya. Jadi bagaimana pemustaka mengakses informasi yang akan dicarinya. Di ACR ada entry utama, di RDA ada titik akses terkendali. Entry tambahan, judul seragam, sumber utama, dan sebagainya. Jadi ada beberapa perbedaan-perbedaan terminologi atau istilah yang sebetulnya pada dasarnya adalah sama ya Bapak Ibu. Ya, ini yang disebut tadi elemen dalam RDA. Yang di ACR mungkin kita sebut daerah, di RDA itu kita sebut elemen. Yang pertama adalah judul. Jadi ketika membuat katalog Bapak Ibu, itu harus mencantumkan judulnya. Bagaimana pemustaka akan mencari informasi yang diperlukan jika dalam katalog itu tidak ada judulnya. Jadi judul merupakan sesuatu yang wajib ditulis atau dicantumkan dalam sebuah katalog. Lalu penanggung jawab, pernyataan tanggung jawab itu seseorang atau badan yang bertanggung jawab atas isi karya. Jadi siapa saja yang bertanggung jawab atas isi karya? Biasanya itu adalah pengarang. Lalu editor. Ada kalau buku terjemahan itu penerjemah. Ada juga ilustrator. Kalau buku-bukunya itu ada gambar-gambarnya atau ilustrasinya yang memang mendukung isi atau jalan cerita suatu bahan perpustakaan. Lalu ada juga penyunting misalnya. Itu yang disebut penanggung jawab suatu karya. Jadi yang bertanggung jawab terhadap isi karya Bapak Ibu. Tetapi ada juga misalnya di halaman judul ada tertulis layout atau desain grafis oleh siapa gitu ya. Itu tidak bisa dikategorikan sebagai penanggung jawab karya. Itu hanya sebagai apa ya namanya, kalau finishing ya, maksudnya tampilannya ya, hanya untuk tampilan tapi bukan terhadap isi. Jadi itu tidak bisa dikategorikan sebagai penanggung jawab karya. Lalu pernyataan edisi. Jadi bahan perpustakaan itu mungkin ada edisi berapa atau cetakan keberapa, itu juga harus dicantumkan. Lalu penomoran serial, kalau memang dokumennya ada serial, ada serinya ya, biasanya ada buku-buku berseri ya, apakah itu misalnya seri kesehatan, seri manajemen, atau seri anak-anak gitu kan. Itu kita harus cantumkan judul serinya atau nomor serinya juga. Lalu pernyataan produksi.
pernyataan produksi itu misalnya diproduksi oleh siapa atau oleh PT apa. Lalu pernyataan publikasi. Publikasi biasanya di penerbitan ya, berupa penerbitan. Jadi diterbitkan di mana, di kota apa ya, lalu nama penerbitnya itu apa, dan tahun terbitnya tahun berapa. Lalu pernyataan distribusi, itu didistribusikan oleh siapa gitu. Kalau dalam ACR ya mungkin Bapak Ibu, pernyataan untuk distribusi, produksi itu tidak dicantumkan, tetapi hanya pernyataan publikasi atau penerbitan saja. Tapi dalam RDA semua yang berkaitan dengan publikasi seperti produksi dan distribusi serta tahun hak cipta itu dimasukkan dalam cantuman katalog. Misalnya buku ini hak ciptanya tahun berapa, itu juga dimasukkan tahun hak ciptanya. Ya, lalu siapa yang membuat? Biasanya pembuatan ini atau manufaktur itu biasanya cetakan, pencetak ya. Percetakannya PT apa, dicetak oleh PT apa, seperti itu. Nah, ini ada tahun hak cipta, lalu pernyataan seri, identifikasi manifestasi, misalnya apakah ini bentuknya buku atau bentuknya rekaman suara, itu identifikasi. Identifikasi manifestasi ini lebih ke siapa pemilik ya, pemilik suatu karya, misalnya perpustakaan mana. Jadi nomor standar ya, itu nomor standar identifikasi manifestasi. Lalu jenis wadah dan jangkauan. Jangkauan itu seperti kalau ACR itu daerah jumlah halaman, tinggi buku, ilustrasi dan sebagainya. Ya. Jadi prinsip RDA Bapak Ibu, tulis apa yang dilihat. Informasi yang kita lihat di buku ya Bapak Ibu, kita tulis sesuai apa yang ada di buku. Jadi kita tulis apa yang kita lihat. Jadi lebih sedikit singkatan. Kalau dalam ACR ya, mungkin kalau Bapak Ibu ada yang sudah tahu mengenai katalog ACR, atau jika ada yang belum tahu, dalam ACR itu semua informasinya disingkat Bapak Ibu. Misalnya, ketika kita menuliskan judul, kita menuliskan halaman, itu jumlah halamannya ada berapa, nanti halamannya itu kita singkat menjadi HLM. Lalu ilustrasi kita singkat menjadi ilus. Edisi kita singkat menjadi ed. Cetakan kita singkat menjadi cet, seperti itu. Jadi sebisa mungkin dalam katalog ACR itu kita singkat. Karena apa Bapak Ibu? Karena ACR itu dulu dirancang untuk katalog kartu. Dengan space yang terbatas, ukuran 7,5 kali 12,5, itu tidak memungkinkan informasi yang ada dalam suatu karya atau dokumen kita keluarkan semua secara lengkap dan juga kita tuliskan semua dengan tulisan yang lengkap dan juga panjang gitu ya. Jadi sebisa mungkin kalau bisa disingkat. Tetapi dalam RDA singkatan-singkat itu sebisa mungkin kita minimalisasi. Karena untuk karakter dalam suatu tulisan itu, karena kita sudah menggunakan aplikasi digital, jadi sudah menggunakan komputer. Tidak lagi ada batasan-batasan jumlah kata, jumlah kalimat, jumlah karakter. Berapapun informasi yang akan kita buat, akan kita keluarkan, itu bisa tertampung dalam katalog. Karena kita kan tidak pakai kartu lagi, tidak pakai buku lagi, tapi sudah pakai komputer. Nah, jadi sebisa mungkin dalam katalog RDA tidak ada singkatan. Kita lihat di bukunya. Kalau bukunya menggunakan singkatan, baru kita menggunakan singkatan. Jadi kita tulis apa yang kita lihat. Misalnya bukunya ditulis penulisan edisinya ed 1 ya. Dalam katalognya kita menulisnya ed 1. Karena kita harus menyesuaikan atau mengikuti apa yang tertulis pada karyanya. Kalau di karyanya lengkap penulisannya edisi pertama misalnya, ya kita menuliskannya juga edisi pertama. Lalu untuk penulisan halaman kita tidak singkat lagi menjadi HLM atau HAL,
tapi kita tulis lengkap halaman. Begitu juga dengan ilustrasi, kita tulis ilustrasi, tidak lagi kita singkat ilus. Jadi sebisa mungkin singkatan jika dalam bukunya atau bahan perpustakaan yang kita olah itu tidak ada singkatan, kita juga tidak menggunakan singkatan dalam katalognya. Lalu kesalahan dalam penulisan dalam suatu karya, misalnya ada kesalahan penulisan judul. Di dalam katalog menggunakan ACR, itu penulisan judul tidak bisa kita perbaiki karena kita harus menuliskan apa adanya, sesuai apa yang tertulis di bukunya. Jadi mungkin hanya kita beri kode dengan kode SIC, berarti yang menandakan, menginformasikan bahwa judul itu salah, mungkin kurang huruf atau terbalik kalimatnya ya seperti itu. Jadi hanya kita beri kode SIC. Nah, kode itu hanya pustakawan yang tahu. Oh, berarti ini berarti judulnya salah nih bukunya. Itu hanya pustakawan yang tahu. Pemustaka atau pengunjung tidak tahu maksud dari SIC itu. Sedangkan dalam RDA, kesalahan dalam penulisan kita bisa kita perbaiki dalam ruas yang lain. Jadi ada ruas perbaikan judul atau ruas variasi judul lain. Lanjut ya Bapak Ibu. Ini contohnya perbedaan yang paling mendasar antara ACR dan RDA. Oh ya Bapak Ibu, saya akan mengingatkan lagi, mungkin kalau nanti ada yang mau ditanyakan ketika saya memaparkan materi, langsung saja Bapak Ibu ya. Langsung saja, tidak perlu menunggu pemaparan selesai, tapi kalau memang Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, silakan langsung saja. Ya. Saya lanjut ya Bapak Ibu, atau ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Ya. Diulang satu-satu, Bu. Ya Pak. Bisa diulas satu-satu, misalnya ini 245 itu apa? Oh iya, nanti ya Pak ya. Kita belum ke situ ya Pak. Ini jadi ini baru saya akan menjelaskan dulu antara perbedaan ACR dan RDA ya Pak. Untuk ruas-ruasnya misal 245, 100 itu nanti Pak. Saya lanjut ya Pak ya. Ya, jadi Bapak Ibu, dalam katalog menggunakan ACR, ada aturan 3 pengarang. Jika dalam suatu karya pengarangnya lebih dari 3, maka hanya pengarang pertama yang ditulis dalam katalog. Pengarang kedua dan selanjutnya itu tidak ditulis. Jadi misalnya contohnya ada 4 pengarang. Lalu pengarang pertamanya Brahmasto Nugroho. Nah, yang ditulis dalam katalog hanya pengarang pertamanya. Selanjutnya diberi kode titik 3 ya, dalam kurung siku et al. Sedangkan dalam RDA, berapapun jumlah pengarangnya, semua ditulis. Mungkin di sini sedikit menjadi beban bagi pustakawan ya Bapak Ibu. Ketika ada suatu karya yang penulisnya banyak, mungkin Mbak Ria tahu nih, Mbak Ria di bagian penerbitan itu tahu, saat ini banyak karya-karya itu sebagai kumpulan karya dari beberapa penulis, yang mungkin saja dalam satu karya itu ada 100 pengarang atau 100 penulis. Nah, kita sebagai pustakawan dengan menggunakan standar RDA ini, kita dituntut untuk mengeluarkan semua nama-nama pengarang itu untuk memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya kepada pemustaka. Jika ada karya yang pengarangnya 100, maka 100 pengarang itu kita tulis semua Bapak Ibu. Jadi pengarang pertama, kedua, dan selanjutnya sampai pengarang 100 kita tulis semua. Jadi itu mungkin pustakawan waktu pengerjaan pembuatan katalognya lebih membutuhkan waktu yang panjang dibandingkan ACR. Kenapa kita tulis semua? Karena dalam penelusuran informasi
semua pengarang yang ada dalam suatu karya itu bisa kita telusur namanya, jika namanya kita keluarkan. Tetapi kalau namanya tidak kita keluarkan, seperti dalam ACR, hanya pengarang pertama yang kita keluarkan, maka nama-nama yang lain yang berperan dalam karya tersebut tidak akan bisa ditemukan. Misalnya, tadi Ibu Yati menulis sebuah buku, lalu Pak Edwin juga menulis, Bu Prima menulis, Bu Halidah menulis, semua menulis ya, semua peserta dalam diklat ini menulis karena misalnya ada tugas untuk menerbitkan satu buku, ini kelompok diklat Impasing 2, harus menerbitkan satu buku untuk memenuhi persyaratan kelulusan misalnya. Nah, semua tulisan Bapak Ibu, semua nama Bapak Ibu yang ada dalam buku tersebut harus dikeluarkan kalau dalam RDA. Kepentingannya adalah untuk si penulis itu sendiri. Karena jika nama si penulis itu dikeluarkan, otomatis nanti ketika ditelusur karyanya menggunakan, karena kalau karya kumpulan misalkan ada banyak judul juga ya, misalnya Ibu Prima menulis judul A, Ibu Yati menulis judul B, dan sebagainya. Ketika ada orang mencari judul yang diterbitkan, yang ditulis oleh Ibu Prima misalnya, itu orang mencarinya dengan nama Ibu Prima, itu nggak akan ketemu kalau memang namanya tidak dikeluarkan. Tapi kalau namanya dikeluarkan, semua penulisnya dikeluarkan, yang akan dicari oleh pemusaka itu bisa keluar semua jika memang namanya ada dalam katalog tersebut. Jadi ini kenapa fokus pada pemusaka, karena memang katalog RDA ini memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya untuk pemusaka. Ya, lalu ada lagi yang kita sebut penanda hubungan atau relationship designator. Dalam RDA kita menuliskan peran seorang penanggung jawab. Peran dia dalam buku tersebut sebagai apa? Misalnya sebagai pengarang, atau sebagai editor, atau sebagai penerjemah, itu kita nanti tuliskan informasinya. Jadi misalnya Brahmasto Nugroho, dia dalam buku tersebut dia sebagai pengarang. Misalnya Pak Jeffrey misalnya orangnya, ya nggak ada ya Pak Jeffrey ya. Atau Bu Halidah, dalam buku tersebut sebagai apa? Sebagai editor. Ditulis nanti editor. Jadi ada kodenya ini $editor. Ya, Bapak Ibu, untuk kode-kode ini memang kalau menggunakan aplikasi, jadi komputer itu kan memang harus bisa membaca, bagaimana bisa dibaca oleh komputer jika kita menggunakan kode-kode bahasa pemrograman namanya ya. Jadi kenapa kita menggunakan $E, kita menggunakan tanda-tanda kode-kode dolar seperti ini, itu agar bisa terbaca oleh komputer. Ya, seperti ini contoh lagi untuk penulisan edisi di ACR itu disingkat. Walaupun di bukunya tertulis seperti ini, edisi pertama, tetapi di katalognya kita tetap menyingkat @1. Sedangkan di RDA, jika di bukunya tertulis edisi pertama, maka di katalognya pun dituliskan edisi pertama. Nah, ini tadi seperti yang saya jelaskan untuk kesalahan penulisan judul, only stupid market ya, ada ini tanda sik. Tanda sik itu berarti menerangkan bahwa tulisan ini salah. Jadi dalam bukunya penulisannya salah. Sebenarnya maksudnya adalah only stupid markets keep learning. Only marketers ya, maksudnya marketers. Ya. Jadi sebetulnya harusnya ini kalau di RDA itu bisa diperbaiki di ruas penulisan judul lain ya. Oh ya, seperti ini benar. Ya. Jadi perbaikan ada di sini, di ruas lain. Jadi memang ada fasilitas untuk memperbaiki kesalahan penulisan judul.
Ya, kalau di ACR itu hanya penerbit saja yang dimasukkan, ada kota terbit, nama penerbit, dan tahun terbit. Kalau dalam RDA, jika ada tahun hak ciptanya seperti ini, kita tuliskan tahun hak ciptanya. Lalu ada misalnya distribusinya, distributornya, lalu ada percetakannya juga bisa kita masukkan. Jadi bukan hanya penerbitnya saja, tetapi juga informasi yang terkait dengan penerbitan bisa masukkan. Ini ada singkatan-singkatan dalam ACR yang menjelaskan atau memberi informasi bahwa suatu tempat terbit misalnya tidak teridentifikasi. Nah, kita beri kode SL. Itu kepanjangannya sine loco ya. Jadi maksudnya tempat terbitnya tidak kita ketahui nih karena di bukunya nggak ada kota terbitnya atau tempat terbitnya. Jadi kita kasih kode SL kalau dalam ACR. Sedangkan dalam RDA langsung kita tulis tempat terbit tidak teridentifikasi. Maksudnya tidak ada dalam bukunya. Begitu juga misalnya penerbitnya juga tidak ada. Dalam ACR dikasih kode SN, sedangkan di RDA langsung ditulis penerbit tidak teridentifikasi. Lalu kalau dalam ACR, halaman itu kita singkat menjadi HAL atau HLM, sedangkan di RDA tertulis lengkap halaman. Ilustrasi juga ilus, dan di RDA ilustrasi, tidak lagi disingkat. Ya, Bapak Ibu, sebelum saya lanjut ke kategori sumber, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silakan. Ibu Adri Yuhelmina sudah raise hand. Silakan, Bu. Ya, izin Bu. Ya, silakan, Bu. Ya, ini saya ingin menanyakan tentang simbol-simbol yang ada di RDA, Bu. Kan ada dolar itu ya, ada pagar, itu ada aturan tersendiri atau memang kita dari perpustakaan masing-masing punya simbol sendiri gitu, Bu? Ya. Terus Ya. satu lagi, Bu. Ini kan ada 2 ACR sama RDA. Kalau satu perpustakaan itu harus dua-duanya punya atau cukup satu aja atau gimana, Bu? Terima kasih, Bu. Ya, baik Bu Adri, terima kasih pertanyaannya. Saya jawab yang pertama ya Bu ya, untuk kode-kode ya. Oh ya. Jadi begini Bu, kalau untuk katalog menggunakan aplikasi itu biasanya menggunakan metadata ya Bu ya, karena ketika kita membuat katalog dalam suatu aplikasi perpustakaan, bagaimana katalog itu bisa dibaca oleh mesin atau oleh aplikasi tersebut, kita harus metadata. Metadata itu yang akan nanti membuat apa yang akan kita tulis, informasi yang akan kita tuangkan ke dalam aplikasi tersebut itu bisa dibaca oleh mesin. Kita menggunakan metadata. Nah, kode-kode ini seperti dolar, pagar, dan sebagainya ini ada dalam metadata MAC, Bu. MAC itu singkatan dari Machine Readable Cataloging. Metadata MAC ini adalah metadata memang untuk pengatalogan. Tetapi metadata pengatalogan ini bukan hanya MAC. Kalau kami Perpustakaan Nasional menggunakan aplikasi INLIS, Bu, Integrated Library System. Perpustakaan umum pun seperti perpustakaan provinsi, kabupaten, kota, dan juga tidak menutup kemungkinan juga perpustakaan khusus dan lainnya menggunakan ini juga. Karena memang kami, aplikasi yang kami sediakan ini adalah gratis, tidak berbayar, open source ya Bu. Siapa saja bisa install aplikasi kami. INLIS ini menggunakan metadata MAC. Kenapa kami menggunakan metadata MAC? Karena hampir seluruh perpustakaan di dunia menggunakan metadata MAC dalam pembuatan katalog. Tetapi tidak bisa disalahkan jika mungkin Bapak Ibu mau menggunakan metadata lain. Seperti kalau ada yang mempunyai aplikasi Slim. Ya. Iya, Bu. Slim itu bukan MAC metadatanya, tapi doubling core. Nah, mungkin kode-kodenya beda lagi, Bu. Seperti itu ya, Bu. Jadi
Jadi kalau kode ini tergantung metadata apa yang digunakan oleh perpustakaan dalam dalam aplikasinya. Apakah menggunakan MARC atau Dublin Core gitu. Tetapi RDA ini merupakan standar pengatalogan, hanya standar pengatalogan yang memberikan petunjuk kepada kita bagaimana membuat katalog berbasis elektronik atau membuat katalog online. Ada keharusan harus menggunakan metadata MARC, harus menggunakan metadata B, C, dan sebagainya. Bisa menggunakan metadata apa saja. Jadi RDA ini hanya memberikan petunjuk membuat katalognya ya Bu ya. Berarti Bu, Ya. tergantung aplikasi yang kita gunakan Bu ya? Tergantung metadatanya Ibu. Oh, metadatanya. Ya, kalau aplikasinya tapi menggunakan metadata MARC, metadata itu metadata itu adalah cara membuat katalognya ya Bu ya. Ya. Oh ya. Jadi apakah menggunakan metadata MARC atau yang lainnya. Ya, gitu. aplikasinya bisa apa saja tapi metadata-nya apa yang mau kita gunakan seperti itu Bu. Oke. Iya Bu, makasih. Itu pertanyaan pertama. Nah, kebetulan Bu, MARC metadata MARC ini memang kodenya seperti ini, Bu. Bapak Ibu nanti bisa, mungkin Ibu nanti bisa lihat di internet browsing ya, Bu. MARC 21. Di situ lengkap nanti dijabarkan kode-kode dan juga ruas-ruas untuk katalog. Iya, untuk pengatalogannya. Misalnya ruas berapa, kodenya menggunakan apa, itu di MARC 21. Ya. Ya, kalau mau cari di browser ya, Bu ya. Iya. Ya, terima kasih, Bu. Sama Bu, lalu pertanyaan kedua tadi ACR dan RDA ya, Bu ya. Apakah harus pakai dua-duanya? Apa salah satu? Iya. Ya, yang dipakai pilih salah satu, Bu. Jika perpustakaan Ibu sudah siap menggunakan RDA, siap dalam arti pertama infrastruktur, Bu. Jadi untuk aplikasinya, untuk servernya, untuk sarana prasarananya, itu komputer dan sebagainya itu sudah siap. Teknologinya ya Bu sudah siap. Ya. Dan SDM-nya juga sudah siap. Itu disarankan menggunakan RDA. Ya. Tetapi jika belum siap menggunakan RDA, tidak apa-apa ACR Bu. Jadi ya tidak apa-apa ACR. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga jika Ibu sudah punya aplikasi, tetapi Ibu masih menggunakan standar ACR misalnya. Enggak apa-apa juga. Jadi enggak apa-apa. Jadi ACR bukan berarti harus katalog kartu nih. Itu katalog kartu harus ACR. Kalau pakai online nggak boleh ACR, enggak. Online pun boleh pakai ACR. Ya. Gitu ya, tetapi mungkin informasi yang diberikan di ACR lebih batas dibandingkan RDA. Jadi informasi yang diberikan RDA itu lebih luas itu, Bu. Oh ya. Iya. Oke, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Bu. Ya. Masih ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Bu Yati mau tanya lagi ya, Bu? Ya, Bu, silakan, sebetulnya Bu. Kalau metadata itu ada berapa jenis selain metadata MARC saat ini, Bu? Ya, banyak ya, Bu. Saya juga nggak hafal. Yang saya hafal itu ada MARC, ada Dublin Core. Mungkin banyak di metadata perpustakaan ya, Bu ya. Ya. Banyak. Mungkin Ibu nanti bisa cari. Nanti ada materi teknologi informasi ya, Bu ya. Ya. Ya, nanti mungkin Ibu bisa di situ ya ada. Bisa tapi yang saya tahu banyak, Bu. Jadi kita tinggal pilih. Tetapi kelebihan MARC adalah bukan saya promosi, Bu ya. Kelebihan MARC adalah kenapa, Bu? Hampir semua perpustakaan di seluruh dunia ini menggunakan metadata MARC. Jika kita menggunakan metadata MARC, berarti katalog yang kita buat standarnya sama dengan perpustakaan-perpustakaan lain di dunia. Berarti ada kelebihannya ya? Ada kelebihannya, Bu. Untuk pertama mungkin untuk copy cataloging. Kalau kita menelusur dalam katalog perpustakaan lainnya ya, baik di kota lain atau di negara lain dengan menggunakan metadata yang sama, kita bisa copy cataloging, Bu. Oh, gitu. Ya, kita tinggal ada sarana copy cataloging dengan metadata yang sama, kita bisa
copy cataloging, kita tidak perlu membuat katalog baru. Oh iya. Gitu. Terima kasih, Bu. Sama-sama Bu Yati. Ya, Bapak Ibu masih ada? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Ya, Bapak Ibu, mungkin kalau ada yang sudah pernah membuat katalog menggunakan ACR, ketika kita membuat katalog bahan perpustakaan non buku itu yang selain buku ya, misalnya peta atau CD atau kaset dan sebagainya, itu akan kita berikan kode atau kita berikan penjelasan bahwa dokumen ini bentuknya peta. Jadi di belakang judul kita tulis ininya, namanya penanda bahan umum. Itu General Material Destination. Jadi misalnya ada judul peta, ada peta dengan judul Jakarta Utara. Nah, setelah judul kita berikan keterangan ini merupakan bahan kartografi. Maksudnya bahan kartografi itu sama dengan peta ya. Berarti judul ini dokumennya berupa peta. Lalu ada judul koki-koki cilik. Dalam kurung kita beri rekaman video. Oh, judul ini bentuknya rekaman video, misalnya dalam bentuk CD atau VCD ya. Seperti itu. Sedangkan dalam RDA tidak lagi ada istilah penanda bahan umum. Ya, istilahnya adalah kategori sumber. Jadi yang diberi penjelasan bukan hanya bahan perpustakaan non buku, tapi semua bahan perpustakaan kita berikan informasinya. Misalnya terbagi atas jenis isi, jenis media, dan jenis wadah. Jadi suatu bahan perpustakaan isinya apa? Oh, kalau buku isinya berupa teks. Nah, itu isinya. Lalu medianya apa? Ketika kita mengakses buku tersebut atau ketika kita mau membaca buku itu, kita menggunakan media apa atau alat bantu apa? Tidak ada. Jadi tanpa perantara. Jadi kalau kita mau membaca buku nih, kita nggak pakai alat apa-apa untuk membantu. Jadi tanpa perantara medianya. Lalu ada wadahnya atau carrier-nya. Wadahnya apa? Itu tempat. Wadah itu tempat. Jadi kalau buku itu biasanya berupa jilitan ya Bapak Ibu. Jadi kalau tempat itu, kalau jilitan kita mengistilahkannya, istilahnya itu adalah volume. Itu untuk buku. Jadi isinya berupa teks, medianya untuk mengakses itu tanpa perantara karena tidak pakai alat apa-apa. Lalu wadahnya atau tempatnya apa kalau buku berupa jilitan atau volume. Lalu untuk petani seperti Jakarta Utara. Kalau dalam ACR kita beri penjelasan langsung bahan kartografi. Kalau dalam RDA kita jelaskan isinya peta itu berupa apa? Oh, berupa gambar. Kalau peta kan gambar ya, gambar pulau, gambar negara misalnya, itu berupa gambar, citra kartografi. Jadi isinya berupa gambar. Mengaksesnya menggunakan alat apa? Tidak menggunakan alat apa-apa, jadi tanpa perantara. Wadahnya atau tempatnya, kalau peta itu biasanya berupa lembaran, berarti wadahnya lembar. Seperti itu. Jadi dalam RDA itu lebih dijelaskan lagi ke isinya, bentuknya apa, lalu media untuk mengaksesnya menggunakan apa, dan wadahnya atau tempatnya apa. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi yang dimaksud kategori sumber adalah pernyataan yang berkaitan dengan jenis bahan perpustakaan yang dikatalog. Jadi tadi isinya berupa apa, medianya apa, dan wadahnya juga apa. Ya, mungkin Bapak Ibu nanti bisa baca sendiri untuk contoh-contohnya nih, untuk misalnya, ya ini contohnya nanti bisa Ibu baca ya. Jadi intinya kalau tipe isi itu, jenis isi itu apa? What is it? Apa yang ada di dalamnya? Bentuknya apa? Berupa apa? Lalu medianya, bagaimana disimpannya? Atau bagaimana mengaksesnya ya? Kalau carrier itu di mana? Di mana disimpan atau di mana tempatnya? Ya, ini contohnya kalau buku
isinya berupa teks. Ya, RDA konten tuh konten kan isi. Lalu medianya itu tanpa perantara. Lalu carrier atau wadahnya itu volume. Lalu kalau rekaman suara isinya apa? Musik. Kalau rekaman suara kan berarti kita ada musik ya, kita mendengarkan musik itu. Musik yang dipertunjukkan atau diperdengarkan, tetapi kita menggunakan istilahnya dipertunjukkan. Kalau ada rekaman suara yang ada videonya, ada misal lagu kan ada video klipnya, berarti ada gambarnya. Citra bergerak 2 dimensi. Lalu alatnya, alat bantunya apa? Kalau suara saja berarti audio, kalau gambar berarti video. Lalu tempat penyimpanannya apa? Wadahnya, carrier-nya. Itu cakram audio atau cakram video. Jadi ini contoh-contohnya Bapak Ibu. Ya, nanti bisa dibaca sendiri. Ya, ini model format mark ya, ini bisa dilihat. Nah, perubahan dalam RDA yang paling utama yang perlu diperhatikan Bapak Ibu pada saat kita menerapkan RDA ke dalam format mark adalah perubahan dan penambahan ruas yang disesuaikan dengan konsep dan deskripsi pengatalogan. Jadi ruas-ruas tadi seperti tadi Pak siapa tadi yang bertanya ya, misalnya pengarang berapa, lalu judul ruas berapa, itu ruas-ruas yang tadinya di ACR ruas tertentu, di RDA ada beberapa ruas yang terjadi perubahan ruas ya. Lalu dalam RDA tidak lagi yang perlu dipahami adalah tidak lagi ada aturan 3 pengarang. Jadi berapapun jumlah pengarangnya dalam RDA dikeluarkan semua. Nama pengarangnya ditulis semua. Dan ada hubungan penanda hubungan atau relationship designator tadi. Perannya si A sebagai apa dalam karya tersebut? Apakah sebagai pengarang, editor, dan sebagainya. Lalu ada pencatatan data atau ada tadi perbaikan penulisan judul misalnya. Itu. Lalu penerbitan tidak lagi hanya menuliskan nama penerbitnya saja, tetapi bisa tahun hak ciptanya juga, distributornya, lalu pembuatannya juga dimasukkan informasinya. Dan meminimalisasi penggunaan singkatan. Jika dalam bukunya tidak ada singkatan, tidak ditulis singkatan, berarti di katalognya juga tidak disingkat. Ya, ini contohnya nanti bisa dilihat sendiri ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk ruas-ruas, untuk pembuatan katalog dengan metadata MARC untuk RDA. Jadi ada penambahan ruas, misalnya di ruas untuk 040. 040 itu adalah ruas kepemilikan. Bukan, ruas pembuat kataloger ya. Jadi katalog ini dibuat di perpustakaan mana? Itu. Jadi itu ruas 040. Ada kode perpustakaannya. Seperti ini, JKPN-PNA adalah kode perpustakaan nasional. Nah, di sini ada tambahan $E RDA, berarti katalog ini sudah menggunakan standar RDA. Kalau memang belum, berarti tidak perlu ditambahkan $E RDA. Lalu ada juga penambahan untuk di ruas 100, ruas keterangan penanggung jawab. Jadi ada misalnya suatu karya ditulis oleh Andi Faisal. Nah, Andi Faisal ini kita berikan keterangan sebagai penulis. Lalu ada penambahan $T ini untuk ruas 100 dan 700. Jadi Bapak Ibu, di ruas nama pengarang atau nama penulis, itu disediakan keterangan untuk menuliskan judul masing-masing, judul karya masing-masing pengarang. Seperti tadi misalnya ada buku kumpulan, puisi atau kumpulan cerpen misalnya ya, atau pokoknya karya kumpulan yang ditulis oleh beberapa pengarang. Nanti dalam katalognya bukan hanya nama pengarangnya yang dicantumkan, tetapi judul
setiap pengarang. Jadi setiap pengarang membuat karya apa judulnya itu ditulis. Jadi ketika pemustaka mencari judul suatu karya yang ditulis oleh A misalnya, itu bisa ditemukan judul karyanya karena judulnya karena judulnya dimasukkan dalam katalog, ditulis dalam katalog. Jadi bukan hanya nama pengarangnya saja yang ditulis, tetapi juga judulnya. Jika ya Bapak Ibu, itu banyak judul dalam bukunya. Tapi kalau hanya satu judul saja di depan, tapi penulisnya banyak, ya nanti nggak perlu dituliskan judulnya. Karena judulnya sudah ditulis di ruas judul, di ruas 245. Tetapi jika judulnya banyak, nanti judulnya dikeluarkan di belakang nama pengarangnya. Untuk ACR, gelar akademik di ruas judul 245 itu tidak dicantumkan. Misalnya SPD, MPD, MA, MM itu tidak dituliskan kalau dalam ACR. Sedangkan dalam RDA, gelar akademik di ruas 245 atau ruas judul dituliskan. Jadi ruas 245 itu adalah ruas judul, lalu di belakangnya adalah nama penanggung jawabnya, baik pengarang, editor, penerjemah, dan sebagainya. Nah nanti kalau namanya pengarangnya ada gelar akademik, misalnya MSI, itu dituliskan gelar akademiknya. Sedangkan dalam ACR tidak dituliskan. Tetapi gelar akademik ini hanya dituliskan di ruas judul atau ruas 245. Sedangkan untuk di ruas nama pengarang, untuk ruas 100 dan 700, gelar akademik tidak dicantumkan ya. Lalu di ruas 250 atau ruas edisi ditulis sesuai apa yang tertulis dalam bahan perpustakaan. Kalau di bukunya penulisannya lengkap, edisi pertama atau edisi ke-1, itu kita tulis sesuai ada yang di buku, yang ada dalam buku. Tetapi jika di bukunya disingkat, kita menuliskannya juga disingkat. Lalu yang sebelumnya di ACR ruas penerbitan di 260, di RDA berubah menjadi ruas 264. Jadi bukan hanya nama penerbitnya saja, tetapi ada nama distributornya, ada tahun hak ciptanya, dan sebagainya. Jadi ruas 264 ini bisa diulang atau ditambah ya. Sedangkan ruas 260 tidak bisa. Jadi dalam RDA ruas 260 untuk penerbitan tidak lagi digunakan, tetapi diganti menjadi ruas 264. Ya. Dan ada penambahan ruas untuk katalog RDA dalam metadata, yaitu ruas 336 untuk jenis isi tadi, misalnya berupa apa isinya, bahan perpustakaan berupa teks. Lalu medianya di ruas 337 dan wadahnya atau carrier di ruas 338. Ya, ini contohnya. Sebelum saya lanjutkan ke, nah ini tadi yang ditanyakan oleh Pak siapa tadi ya, untuk nama-nama ruas. Ya, sebelum kita berlanjut ke sini, masuk ke ruas-ruas metadata yang harus kita cantumkan informasinya dalam suatu katalog. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak Ibu? Silakan. Ya, saya izin sebentar ya, Bu, minum. Bu Adri? Bu Adri ya? Iya Bu, Silakan, izin Bu. lagi Bu. Ya, nggak apa-apa Bu. Iya, kami kan nih perpustakaannya kan perpustakaan khusus ya Bu ya. Ya. Jadi katalognya kami pakai yang ACR ini Bu. Ya, nggak apa-apa Bu. Iya, terus ini kan tadi kan ada dibahas jumlah pengarang nih Bu, kan berbeda ya penulisannya kalau di ACR, kalau 3 cukup 1 aja. Kalau lebih dari 3 ya kan Bu. ditulis semua. Ya. Yang saya tanyakan Bu, nih kalau 2 nih Bu, 2 pengarangnya gimana tuh Bu? Oh iya. Kalau di ACR. Pokoknya kalau di ACR Bu maksimal 3. Kalau 1, 2, 3 ditulis semua Bu. Oh, tapi semua, kalau ya. lebih dari 3 hanya pengarang pertama yang ditulis. Oh, gitu. Jadi 4 dan seterusnya ya Bu, berarti pengarang pertama yang ditulis. Iya.
Oke. Tapi jadi kalau hanya 2 ditulis semua, Bu. Jadi yang Oh, tulis pertama semua ya, Bu, ya. penulis ya pengarang pertama ditulis di ruas tajuk entry utama atau di 100. Lalu pengarang keduanya ditulis di tajuk entry tambahan di 700. Oh, di entry Gitu, Bu. tambahan. Iya, jadi Itu cara penulisannya langsung di koma atau gimana, Bu? satu-satu, Bu. Satu ruas itu Satu-satu satu ya. nama. Oh, satu nama ya. Satu nama. Iya. Oh, Jadi gitu. kalau di ruas 100 itu satu nama. Nama pertama. Lalu nama pengarang keduanya nanti di ruas 700 seperti itu, Bu. Nanti saya kasih Oh, contoh ya, Bu, satu-satu. ya. Oh, oke, boleh ya, Bu. Ya. Makasih banyak, Bu. Iya, sama-sama, Bu. Yang kedua nih Pak Sarijudin, nih Pak. Silakan, Pak. Ya, siap Bu. Terima kasih Bu. Iya Pak, sama-sama Pak. Yang ingin saya tanyakan, alhamdulillah di BPSDM dengan Pak Edwin, kemudian dibantu dengan teman CPNS yang baru juga sama-sama pustakawan yang baru banget gitu Bu. Ya. Jadi kita satu menggunakan yang lama, mungkin yang ACR Bu, koleksinya banyak. Nah, hubungannya nanti kalau misalkan sesudah katakanlah lengkap dengan ACR yang adalah gitu ya di kantor kami, di perpustakaan kami, di perpustakaan khusus, itu kalau misalkan dilingkan ke IndiSlide itu bisa atau memang itu akan dimigrasikan ke IndiSlide gitu Bu? Terima kasih, itu mungkin pertanyaannya. Terima kasih Pak Sarijudin. Jadi sekarang menggunakan apa Pak? IndiSlide ya Pak? IndiSlide ya. Oh iya. IndiSlide ya sedang dimasukkan ke IndiSlide. Ya, jadi menggunakan IndiSlide tapi masih ACR ya Pak ya? Iya. Ya. Ya gini Pak Sarijudin. Jadi kami pun di Perpustakaan Nasional ya Pak, sebelum menggunakan standar RDA, kami menggunakan ACR. Nah, koleksi-koleksi yang sudah terlanjur kami olah menggunakan ACR itu kami biarkan Pak. Jadi tidak bisa dimigrasi antara dari katalog yang sudah dibuat dengan ACR, kalau kita langsung otomatis kita dengan sistem kita ubah ke RDA ya Pak ya, itu tidak bisa Pak. Jadi memang karena kan ada perbedaan-perbedaan beberapa ruas dan tambahan-tambahan beberapa ruas, jadi ketika kita sudah menggunakan RDA, katalog-katalog lama yang menggunakan ACR tidak masalah Pak, karena sebetulnya intinya sama saja ACR dan RDA. Mungkin kan ACR itu informasi yang dikeluarkan belum selengkap RDA. Jadi ketika nanti Pak Sarijudin akan membuat katalog menggunakan RDA, mulai dari saat ini dan selanjutnya. Itu Pak. Sedangkan yang sudah dibuat menggunakan katalog ACR itu jika Bapak nanti membeli buku lagi, ternyata bukunya sudah ada nih Pak di perpustakaan Bapak, sudah dibuatkan katalognya. Bapak kan menelusur ya Pak, mencari, oh bukunya ini udah ada nih, dan katalognya udah ada. Nah, katalognya Bapak lengkapi dengan RDA. Seperti itu. Jadi yang sudah dibuatkan dengan ACR nggak perlu diganti RDA semua Pak. Nanti yang belum di katalog nggak selesai Pak, seperti itu. Oh iya. Bu, termasuk labelnya juga ya. Kalau misalkan labelnya nggak usah diganti juga ya kan? Kalau enggak. Kalau label tidak ada perubahan Pak, karena label itu kan nomor klasifikasi, nomor edisi ya Pak, ditambah 3 huruf nama pengarang dan 1 huruf judul. Maksudnya kami kalau misalkan mau mengulang yang dulu lah gitu ya, dimasukkan ke IndiSlide, kemudian nggak perlu Pak, nggak perlu, karena ya? enggak. Kalau nomor klasifikasinya tidak berubah, nggak perlu diganti labelnya. Siap Bu. Ya, Terima Bapak kasih. hanya melengkapi di metadatanya aja di aplikasinya. Metadata. Oh, siap. Ya. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Sarijudin ya. Bu Halidah silakan Bu. Terima kasih Bu. Yap, Saya Bu. dari Pengadilan Agama Makassar. Oh iya Bu. Ini silakan, saya mau nanyakan, kalau misalnya buku yang tidak ada pengarang atau penyusun langsung penerbit aja itu gimana? Oh iya Bu. Jadi
Untuk kasus buku atau bahan perpustakaan yang tidak ada pengarangnya, langsung tulis judulnya aja, Bu. Nggak apa-apa, nggak ada pengarangnya, nanti bisa ditelusur dari judulnya. Ibu langsung nanti menuliskan judulnya di ruas 245, seperti itu. Sebentar, Jadi Ibu. Ya. Jadi di labelnya itu. Bentar ya, Bu. Mas, yang dari itu ya, dari yang veteran. Iya. Silakan masuk aja langsung. Iya. Ya, Bu. Maaf, Bu. Ya, silakan lanjut, Bu. Jadi di labelnya juga itu judulnya yang 3 angka. Iya. Jadi nomor klasifikasi langsung 3 huruf judul, Bu. Oh iya. Ya. Jadi kalau yang tidak ada pengarangnya, berarti labelnya nomor klasifikasi tambah 3 huruf judul. Tetapi kalau ada pengarangnya, nomor klasifikasi 3 huruf pengarang dan 1 huruf judul. Tapi kalau tidak ada pengarang, langsung 3 huruf judul. Seperti itu, Bu Halidah. Ya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Bu. Ada lagi? Saya, Cukup? Bu. Saya, Bu. Apa? Ini terkait penempelan label ya. Buku kan misalnya buku itu kalau sudah selesai, apa labelnya itu Maaf, Ibu, ditempel? Apa iya. labelnya itu ditempel di bukunya atau setelah disampul penempelan label? Oh, jadi Ibu bukunya disampul ya, Bu ya? Ya, pakai sampul plastik itu, Bu, biar. Sampul plastik. Iya. Sebaiknya ya, Nah, sebaiknya Bu, berarti sebaiknya buku labelnya itu ditempel di bukunya, Bu. Oh, ditempel di bukunya. Iya. Oh, jangan di sampul plastiknya ya? Nanti kalau sampul plastiknya dicopot, hilang, Bu, labelnya. Oh iya ya. Ya. Jadi kadang-kadang tapi gini ya, kalau ditempel itu suka menghalangi kan ada nama pengarang tuh kadang-kadang di bawah sebelah itu gitu, kiri bawah. Terus nggak kelihatan pas mau misalnya si pemustaka, kok ini nggak kelihatan pengarangnya, nah gimana gitu? Iya, gini Bu, untuk label itu sandarnya ketika menempel label itu 3 cm dari bawah ya, Bu ya? Dari bawah ya. Itu udah standarnya, nggak bisa dirubah ya? Iya, jadi untuk jadi biar sama semua, Bu, ukurannya. Ya. Kenapa 3 cm dari bawah itu kan kalau terlalu ke atas juga nggak bagus dilihatnya, Bu ya. Kadang-kadang kan atas juga ada judul di punggung bukunya tuh ya, di pinggirnya. Jadi biar nggak nutupin. Sedang sama pengarang itu ketutup di sampul bukunya atau di cover bukunya, sebetulnya nggak terlalu masalah karena di halaman judul itu kan masih ada. Iya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang perlu saya informasikan bahwa ketika kita membuat katalog, yang menjadi informasi utama itu adalah halaman judul, bukan cover. Ya. Kenapa? Karena kadang cover dan halaman judul itu kan beda isinya. Ya, ada misalnya judul yang untuk menarik perhatian pembaca nih, biar orang-orang tertarik, judulnya wah gitu di cover ya. Di halaman judulnya bukunya mungkin judulnya mungkin lebih sederhana dan lebih singkat. Jadi ketika kita membuat katalog nanti judul yang kita ambil adalah judul yang ada di halaman judul di dalam. Di dalam. Ya, bukan yang cover. Jadi bukan cover ya, Bu ya. Yang ada di halaman judul. Jadi di halaman di sini biasanya di baliknya ada keterangan penerbitnya, tahun terbitnya, tahun hak cipta gitu. Itu disebut halaman judul. Kalau jaket buku itu kayak di mana, Bu ya? Kalau jaket buku, Bu, itu biasanya ada buku yang diberi cover kedua. Jadi kan ada ya buku-buku ini ada covernya, ntar ditambah cover lagi. Jadi tapi bisa dibuka tuh covernya, Bu. Iya kan? Bisa dibuka covernya. Jadi ada dibuat cover lagi, lalu bisa dibuka covernya, itu disebut jaket buku. Oh gitu ya. Ya, makasih Bu. Ya, sama-sama Bu Yanti.
Ya, silakan Bapak Ibu. Ada yang mau ditanya? Kalau enggak, saya lanjutkan ya. Ya, saya ya Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke ruas-ruas map, ya, ruas untuk membuat atau mencantumkan informasi-informasi yang diperlukan dalam katalog. Jadi informasi yang dimasukkan dalam katalog, yang pertama adalah nomor standar. Jadi nomor standar itu kalau buku ISBN ya. Jadi nomor ISBN di buku yang akan kita katalog itu harus kita masukkan nomornya. Penulisan nomor ISBN itu sesuai dengan apa yang ada di buku. Jika di bukunya tertulis angka-angka dengan strip seperti ini, berarti kita juga menuliskannya juga sama menggunakan strip. Tapi jika di bukunya hanya angka saja, tidak ada strip, ya kita menuliskan. Lalu ada spasi misalnya, ya kita menuliskan seperti yang ada di buku. Jadi ini adalah nomor standar atau nomor ISBN. Lalu yang kedua adalah ruas untuk sumber pengatalogan. Ini adalah sumber katalog itu dibuat. Jadi di perpustakaan mana katalog itu dibuat. Yang kita masukkan adalah kodenya, kode perpustakaan kita, ya Bapak Ibu. Ketika kita membuat katalog, kode perpustakaan kita masukkan. Sebetulnya ada kode-kode perpustakaan untuk di seluruh Indonesia. Yang menerbitkan memang kami, Perpustakaan Nasional ya. Tetap mungkin nanti ya Bapak Ibu, kalau saya cari filenya ya, kalau ada nanti saya upload di Aldika. Jadi ada kode-kode untuk semua perpustakaan di Indonesia. Lalu yang ruas 041 ini adalah ruas untuk kode bahasa, yaitu bahan perpustakaan atau buku yang kita katalog itu menggunakan bahasa apa. Jadi kalau biasanya ruas ini kita tulis jika bukunya itu adalah buku terjemahan. Jadi misalnya bukunya berbahasa Inggris, kita terjemahkan dari bahasa Indonesia. Karena seperti contohnya Laskar Pelangi. Buku Laskar Pelangi itu kan sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Ada bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Jepang, dan sebagainya. Nah, yang kita olah ini kebetulan misalnya buku berbahasa Inggris diterjemahkan dari buku bahasa Inggris Laskar Pelangi, Rainbow Troops ya, Rainbow Troop itu Laskar Pelangi. Nah, bahasa aslinya atau buku aslinya itu berbahasa Indonesia. Jadi kita tulis informasinya, kodenya seperti ini. Eng itu English ya. Jadi bukunya berbahasa Inggris. $H itu berarti terjemahan, diterjemahkan dari bahasa Indonesia gitu. Untuk setiap ruas ini ya Bapak Ibu, semua diawali dengan $A. Ya, semua diawali dengan $A. Nanti untuk dolar-dolar berikutnya di aplikasi sudah disediakan, terutama di English ya. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih menggunakan kalau menggunakan English, nanti tinggal pilih kodenya yang mau dimasukkan. Itu misalnya ini $H itu kode untuk apa, $B untuk apa, itu sudah tersedia di aplikasi English. Lalu selanjutnya adalah untuk ruas 082 atau ruas nomor panggil DDC. Kita menggunakan penentuan nomor klasifikasinya, kita memang menggunakan DDC ya Bapak Ibu. Tapi untuk misalnya perpustakaan khusus, jika mau menggunakan UDC, bukan DDC juga tidak masalah. Jadi terserah kebijakan Bapak Ibu di perpustakaannya menggunakan klasifikasinya, menggunakan standar apa, pedoman apa. Kalau nomor DDC ini membagi 10 menjadi 10 kelas utama. Jadi ada kelas umum, karya umum, lalu 100 untuk filsafat, 200 bahasa, 300 sosial, 200 itu agama maksudnya ya, 300 sosial, 400 bahasa,
500 itu ilmu murni, 600 ilmu terapan, 700 kesenian dan olahraga, 800 kesusastraan, 900 untuk sejarah dan geografi. Jadi untuk DDC membagi 10 kelas utama. Lalu untuk ruas 084 adalah ruas untuk nomor panggil. Nomor panggil itu biasa kita sebut nomor label ya Bapak Ibu ya. Jadi nomor panggil itu terdiri dari nomor klasifikasi dan 3 huruf nama pengarang dan 1 huruf judul. 3 huruf nama pengarang itu semua huruf besar. Dan 1 huruf judul itu huruf kecil. Jadi ini seperti ini di 100 itu ada kreator atau pengarang. Pengarangnya Andrea Hirata. Berarti 3 hurufnya adalah AND. Itu huruf besar semua. Lalu kita tulis Andrea Hirata. Kalau ada pengarang yang ada tahun lahirnya, kita tuliskan tahun lahirnya ya Bapak Ibu. Seperti ini Andrea Hirata, $D. $D adalah kode untuk tahun lahir. Kita tulis tahun lahirnya 1967 strip. Strip itu maksudnya masih hidup orangnya ya. Lalu dia perannya sebagai pengarang dengan kode $E. Ya, judulnya kan Laskar Pelangi L ya. Nah, ini tadi di nomor panggil itu 3 huruf nama pengarang AND dan 1 huruf judul Laskar Pelangi itu L. Ini maaf Bapak Ibu salah. Harusnya ini judulnya, ruas judulnya itu di 245 ya. Jadi ini kan bukunya berbahasa Inggris, The Rainbow Troops. Nah, berarti judulnya ini adalah R. D-nya itu tidak dihitung sebagai judul tapi R. Jadi seharusnya di sini bukan L tapi R. Ya. R. Jadi R itu diambil dari Kenapa mati? Sebentar ya Bapak Ibu. Apakah ada yang share screen juga? Maaf, maaf panitia, kenapa saya nggak bisa share screen ya?